Pemirsa catatan Olga, hari ini saya senang banget saya didampingi oleh Ustadz yang ganteng. Menurut dia sama keluarganya. Celingak celinguk aja ente dihipnotis. Cila, senyumnya manis banget ente. Kayak apa ya? Kayak kurma. Pak Ustadz, Ane mau nanya nih sama Pak Ustadz nih kan. Ini pemirsa catatan Olga pasti lagi nonton nih dan pengen tahu banget nih Ustadz akan berbicara apa nih. Ustadz, kalau di bulan suci Ramadan itu apa aja sih Ustadz yang kalau boleh kita lakukan untuk supaya pahala kita tambah banyak? Katanya tidur aja itu ibadah ya Ustadz ya? Jadi salah satu keistimewaan Ramadan ini. Jadi sayangnya Allah sama kita ya. Jadi ini latar belakangnya dulu. Kenapa Allah ngasih umat Islam keistimewaan? Yang pertama salah satunya karena umur umatnya Rasul Muhammad itu pendek-pendek. Jadi kan dulu aja Nabi itu umurnya 10 tahun, kurang 50 tahun, 900 tahun. Nah sementara kita 60 ya 40 meninggal, 30 gantung diri mati gitu ya. Nah, Putus cinta, stres. ya, gantung diri mati juga kan. Jadi gimana nih umat yang pendek-pendek begini umurnya bisa nandingin amal umat yang sebelumnya itu? Salah satu sayangnya Allah adalah selain pahala kita dilipat gandain, 1 dibalas 10 dan seterusnya, kita dikasih 1 bulan yang khusus. Kenapa khusus? Karena amal ibadah semuanya dilipat ganda. Yang sunnah balas wajib, yang wajib dilipat gandakan sekian banyak oleh Allah, terserah Allah dari ibadah wajib di bulan yang lain. Diemnya yang tadi kita bilang wajib balas kayak pahala zikir bagi orang yang puasa Ramadan. Apalagi kalau zikir sekian banyak kali lipat daripada orang yang zikir di luar Ramadan. Luar biasa emang, sayang makanya orang banyak yang ngincer pahala di bulan Ramadan. Sebenarnya sering orang mandang sebelah mata ya, ibadah bulan Ramadan doang misalnya gitu kan. Itu hanya orang yang pikirannya negatif. Akhirnya begini, ya masih mending daripada nggak ibadah sama sekali. Nah itu Gitu dia. kan, apalagi kayak ente Maksudnya? kayak ngincer ibadah bulan Ramadan. Enak aja. Ustadz kalau ngomong nggak disaring juga. Aneh rajin kalau sholat duha aneh. Habis sholat duha nih, bener nggak Ustadz? Aneh nanya nih, Iya. mudah-mudahan nggak salah. Habis sholat duha, aneh tuh suka baca doa zikir 129 kali ya latif. Bagus nggak Ustadz? Kata bagus ya. Nah, itu pokoknya semua zikir dibaca dengan ikhlas, dengan tulus. Saya sholat pasti ikhlas, tulus. Saya mencintai seseorang aja tulus, apalagi saya mencintai Allah. Sadar enggak hari ini? Emang aku kesurupan? Dulu Sadar apa ya? kalau mulai sedekah keluar bulan Ramadan itu apalagi yang mau ngelakuin kalau bulan Amin ya Allah, maksudnya untuk gimana? makanya semoga kan banyak ngasih segala macam tuh orang-orang yang murah, orang yang murah, Amin ya Allah. orang yang susah, Amin ya Allah. kalau bilang bulan Ramadan, makanya di luar Ramadan ibadahnya banyak, bulan Ramadan mesti jauh. Oh jadi pantesan Ustadz ikut Olga bagi-bagi rezeki sama orang yang kekurangan, nyari pahala juga ente ya? Tahu aja. Bukan ente aja mau pahala, aneh juga mau. Emangnya Ustaz gak ada yang pahala? Iya. Ya udahlah pemirsa catatan Olga, sekarang kita cari target. Pemirsa catatan Olga, ada seorang ibu-ibu yang ditelantarkan oleh suaminya dan mempunyai 5 orang anak. Sekarang dikabarkan ibu-ibunya sedang berada di pasar, yang lain sudah pada tidak ada di pasar, tinggal ibu sendiri yang berada di pasar. Seperti apa keadaan? Biar kemana-mana pemirsa catatan Olga, Olga menemui ibu.
Bu, kok masih di pasar? Belum laku sama sekali, satu pun. Dari pagi. Ini udah ajan, puasa enggak? Hah? Buka puasa dulu dong. Ini siapa? Kamu? Nomor 4. Emang ibu anaknya berapa, Bu? 7. Oh. Nah, Bu, nih, ini kan udah ajan, ya kan? Buat ibu minum. Nih. Iya, sama-sama. Enggak, minum, Bu, minum. Susah, Bu. Enggak. Bu, ini ditinggal nggak apa-apa. Tinggalin aja dulu ya. Ya. Ayo sholat. Udah ajan. Ibu-ibu harus sholat, Bu, udah ajan. Dipanggil lakinya aja ibu langsung. Namanya siapa? Ibu Melawati. Kamu? Yang lain kemana? Yang tinggal tadi yang datang bersama ada yang ngomong itu Gak bisa ngomong. yang laki-laki yang mau Allah. yang habis yang tua itu yang tadi sendiri Suami ibu kemana? udah lama nggak pulang nggak itu paling bulan lagi enggak dekat bulannya. Maaf, kalau boleh tahu kenapa ibu masih berjualan kalau udah malam? Nggak laku kak, nggak laku-laku, nggak pagi nggak laku, Sayurannya nggak ada yang laku. nggak ada yang laku. Oh, kalau baru jam 7 baru habis. Itu simpen kak. Habis disimpan. Emang mau apa? Kamu masih sekolah? Ini keluar nggak ada apa? Itu kagak dikasih lagi. Nggak dikasih masuk sekolah. Kenapa? Gitu doang segini. Bapak nggak boleh masuk sekolah lagi. Kan lagi kirim temennya nih kalian kasih ke guru ya iya satu masuk kagak ada satupun surat yang datang Iya. Loh, kok temen kamu gitu? meja kalau sholat tuh dikerjain digoyangin mejanya diambil sejadahnya tuh dirumpetin
sedih dong kamu nggak bisa sekolah lagi. Tahu. Jadi, terus kamu mau bantu ibu aja. Iya. Selama ibu kamu Ini gampang. Aku aja. Saya nggak baca. Jadi minta. Ayo ada dulu. selama ikut sama ibu. Apa yang membuat kamu bantu? Kakak yang kedua itu udah hilang. Hilang kemana? Nggak tahu, katanya ngantar drink ke rumah temannya. Nanti mau cari Ani ya, ntar pulang sore. Besar kasih sayang ibunda seorang. Kangen kamu makan kamu. Duhai apakah gerangan budi bahasa. Kangen kamu makan kamu. Dari mana lama? Dia udah makan itu belum? Kakak kamu yang perempuan apa yang laki? Dia nggak bisa ngomong itu. Bukan, Gimana? ada yang satu lagi. Yang kedua ada yang perempuan lagi. Umur berapa kakak kamu? Kamu udah tua sepuh. Jadi udah 3 tahun. Dari dulu udah nggak ada. Emang kamu nggak pernah ketemu? Mimpi? Pernah mimpi apa? Mimpi kamu gitu tiap hari gitu. Mimpi kamu selalu begitu. Dia bilang katanya kamu gak usah cari kakak lagi, kakak udah tenang. Kakak udah gak ada lagi. Doanya apa kalau lagi sholat kamu? Nggak ada apa-apa. Mau nganterin dia pulang. Tunggu sidik. Pulang. Kamu ada fotonya nggak? Udah tapi udah nggak jelas banget kak. Nggak kalau dipoto. Coba nanti kalau kalian lihat ya fotonya ya. Mudah-mudahan kalau dia masih hidup, dia bisa lihat catatan Olga. Mudah-mudahan bisa ketemuin kamu. Kalau kamu kangen banget sama kakak kamu. Siapa nama kakak kamu? Dawati. Erni Nawati. Coba kamu ngomong. Ini kamu ngomong ini. Bilang ke Erni. Kak, pulang dong kak. Kangen sama kakak. Kalau pulang tolong kak.
Ikannya semuanya. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang. Ya, kalau udah doain mudah-mudahan kalau dia memang masih hidup bisa ketemu dan dia bisa ke kantor ya, ke kantor PD Production, dan nanti akan kasih tahu alamat kalau mau ketemu. Tapi kakak kamu tahu kalau kamu tinggal di sini? Tahu lihat dari dulu. Terus adik kamu yang lain kemana? Tadi satu lagi ada mamanya aku minta. Nyari botol kosong. Oh gitu. Jadi selama ibu jualan dagang di pasar, ya dagang sayur-sayuran, jadi adik kamu nyari botol kosong. Iya. Oh. Kak, tuh adik aku tuh kak. Ya, ya. Ya. Ijal, sini. Iya. Namanya siapa? Jan, Hah? Jan. Ijal. Ijal nyari apaan tadi? Botol. Oh, buat apaan uangnya? Buat jajanin. Kok nggak sekolah? Kenapa nggak sekolah? Hah? Udah makan belum, Ijal? Belum makan? Mau makan gak sama keluarga? Yang selalu terjaga, yang memberi sekat. Dari jam berapa Ijal nyari botol kosong? Jam? Dari jam 1. Emang udah ada tabungannya dari nyari botol kosong? Wah hebat, berapa uangnya kalau keluarga boleh tahu? Hah? 30.000? Terus uangnya buat apa? Buat beli baju. Dari jam berapa Ijal nyari botol kosong? Jal? Dari jam 1. Emang udah ada tabungannya dari nyari botol kosong? Wah hebat, berapa uangnya kalau keluarga boleh tahu? Hah? 30.000? Terus uangnya buat apa? Buat beli baju. Beli baju. Emang Ijal nggak punya baju? Haus nggak Ijal? Kata Ijal belum makan. Kita makan semua dulu begitu. Ya makan Ijal ya. Ijal mau makan apa? Oh ayam. Oh, ayam. Oke.
Ayam goreng apa Bu? Sini, mau apa? Dan bingung. Ramadan tiba sama. Halo. Apa? Tua dan muda bersuka. Bu, minta ayam goreng Bu. Di, ya. Api neraka. Andaikan saja Ramadan semua. Bulan yang tiba, bulan yang. Ayo bangun dia. Udah gak mau ngelamun. Gak usah malu. Emang telanjang ibu. Sampai malu. Jangan bilang suntik. Ada lagi nih ya Allah. Tapi ngasih makan orang buka puasa Alhamdulillah alamin. Berarti Anda dapat pahala nih. jangan nggak puasa. Oh, ini puasa. Amin ya Allah. Dua kali lipat pahala. Amin ya Allah. Itu si Ijul pengen makan ayam goreng. Jadi Olga turutin mau makan ayam goreng. Katanya sih dia itu nggak pernah makan ayam. Jadi Olga turutin dia makan ayam goreng. Ya mudah-mudahan ini ada baik ya. Amin ya Allah. Panjang. Amin ya Allah. Sekarang kan bulan Ramadan. Amin. Kita akan menjawab. Amin. Kebaikan juga buat Olga. Kepengenan orang. Iya nih. Kalau ada orang yang lagi puasa, tiba-tiba dia kepingin, tapi dia tidak mampu membelinya, tiba-tiba ada orang yang mau mengabulkan permintaannya, itu ngasih apa yang orang pengen itu lebih besar pahalanya daripada ngasih apa yang orang nggak pengen. Sama seperti orang ngasih yang dibutuhin sama ngasih yang nggak dibutuhin. Ngasih yang dibutuhin pasti lebih besar pahalanya. Jadi insya Allah berkah lah. amin ya Allah. Jual. Ada nggak Jul? Aneh seneng Pak Ustadz. Kalau di catatan Olga ada Ustadz yang mau memberikan tausiah pada Olga sama pemirsa catatan Olga. Kan bermanfaat.
Ya, mudah-mudahan berkahnya buat orang. Amin ya Allah rabbal alamin. Sama seperti hari ini. Apa sayang? Ambil lagi. Nah. Ibu, sebelumnya saya terima kasih banyak ya. Saya udah bisa bertemu dengan ibu ya, bertemu dengan kamu, Ijul ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali dan terakhir. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan ketemu lagi kalau Allah izinin. Ya. Bu, ibu kan bilang dari pagi jualan sayuran sampai malam belum laku-laku satu pun. Lakunya pun itu malam, jam 7 malam ke atas, ya kan? Kan sedih banget Bu kalau kita dagang tapi belum laku juga. Tapi nggak apa-apa, itu ujian dari Allah, ya kan? Nah, hari ini saya juga mau ngasih sedikit rezeki Allah buat ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita sering beramal, sering sedekah, ya, insya Allah itu berkah. Bener nggak Pak Ustadz? Ada Ustadz nih. Yeah. Saya juga banyak belajar dari guru ngaji saya. Nah, kebetulan ada Pak Ustadz juga, jadi tambah pinter deh saya. Ya, Bu, diterima ya Bu. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu ibu buat sehari-hari ya. Buat beli baju baru. Ijul ketemu beli baju baru Ijul. Iya. Ya. Nah, makasih ya. Salam nanti kalau ketemu sama kakak kamu, mudah-mudahan kakak kamu nonton. Ini kamu ngomong ini, bilang. Kak, pulang dong kak. Kangen kakak, kakak pulang tolong kak. Kangen semua. Buat pemirsa catatan Olga, sama-sama sayang. Ijul, bilang apa sama Kak Olga? Tenang lagi makan ayam. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Hari ini saya insya Allah mendapatkan pahala dari teman-teman saya, saudara-saudara saya. Dan juga mudah-mudahan Pak Ustadz juga hari ini mendapatkan pahala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pemirsa catatan Olga juga bisa mendapatkan pahala dari menonton catatan Olga. Amin ya Allah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus catatan si Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan si Olga yang budiman, ternyata ada hamba Allah yang harus menghadapi cobaan berat di saat suaminya berkhianat kepada hubungan pernikahan yang dilakukan dengan istrinya. Dalam catatan si Olga kali ini kita akan melihat kehidupan seorang istri yang digantung hubungan pernikahannya oleh suaminya yang tidak menafkahi dan tidak berniat untuk melanjutkan hubungan pernikahan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khiyarukum linisa'i. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis ini kemudian melahirkan pemahaman bahwa yang paling busuk di antara kita adalah yang paling jahat terhadap istrinya. Maka sudah sepatutnya lah kita berhati-hati agar kita tidak sekali-kali berani untuk memain-mainkan atau menyia-nyiakan hubungan pernikahan. Hubungan suami istri adalah hubungan yang diikat atas nama Allah, dan bagaimana tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik pada pasangannya, maka yang paling buruk di antara kita adalah yang tidak setia kepada pasangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.